Ibunya kelihatan enggak ya? berobat? Ya sudah. Kenapa? Gampang diikutin sama penerus. Gampang diikutin? Memang tahu diikutin? Iya, soalnya gampang nampak. Gampang nampak? Situ langsung kelihatan setan? Iya. Begitu. Sally. Iya. Wangi. Iya. Nomor pintar. Syutingnya. Nomor 3. Sally, Iya. ibu Sally. Iya. Masih jadi. Belum ada. Senes. Oh, sebentar. Senes kalau kenal kali kali. Jari manis sudah diisi. Oh. Stop. Di luar mengamati. Kanan ini anak nggih. Apa Buyur nanti. Apa Pak? Buyur. Enggak, masih sama-sama bingung. Bingung enggak? Bingung lebih metu ke metu. Oh mau. Nanti kenal mulai masya Allah. Ini Ya. Ini ini kan. Masih tunangan. Dari mana? Banyuwangi. Langsung. Tunangannya ikut, Bu? Iya. Ikut. Loh. Tak kerja. Lah kok kon ngerayu mae? Anak-anak asik. kita cepat loh itu loh ya. Aku loh ya benar. Kenapa? Umur berapa? Kalau di sini tuh langsung perantau Kak, dua ini kayak di kantor dulu. Enggak, sekarang ini aku tutup. Tapi enggak langsung itu. Terus kesurupan. Iya. Sering kesurupan. Sekarang loh, ngono ku lho. Enggak anu ya, maaf ya. Nggak Tidak kelihatan. akan kelihatan wajahnya anaknya. Tapi aku butuh suara Audio. anaknya ya. Boleh kan? Untuk pembelajaran semua orang. Ibu-ibu hati-hati. Ibu-ibu hati-hati punya anak atau keluarga, bila mana bapak-bapak, bila mana ibunya ke orang pinter,
bapaknya harus ikut. Jangan sekali-sekali dibiarkan sendiri. Contohnya ini sudah banyak di sini. Ini korban. Jadi bagaimanapun juga kita harus punya hati yang hibah dan kasihan. Jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Kamu sebagai contoh ya, kamu jangan malu. Insya Allah di sini kita kenal semua. Bapaknya ini dari mana? Riau. Dari mana? Dari Jerman. Loh, Jerman. Kamu Jerman. Pasuruan. Ya. Dari mana? Dari Tulungagung. Dari mana? Dari Mojokerto. Dari mana? Non? Iya. Kita tidak ada yang kenal ya. Ini biar bapaknya, ibunya, sama anak-anaknya biar sama-sama menjaga. Ini adiknya dulu dibawa ke dukun ya Bu. Iya. Saya di dukun, malam di dukunnya ditidurin. Lah, itu ya. Gitu loh, dengar suara menang. Ya Pak, ya Pak. Kan pertamanya tuh katanya papanya kan itu loh orang baik, ini tuh panggilannya Gus, sama harus dek kono dhisik, sama harus nginep dek kono biar orangnya kenal. Kan dia kan gak punya anak perempuan, biar aku diaku sama anak. Setelah di sana saya tuh suruh puasa, saya memang sembuh Bu, sudah nggak kesurupan. Tapi setelahnya puasa, saya tuh waktu puasa juga disuruh mandi di kali, terus di sumber, di air terjun kayak gitu. Setelah itu selesainya itu saya ditidurin katanya biar nanti sukses, terus nggak boleh bilang siapa-siapa kayak gitu. Ditiduri biar Iya. sukses. Ya ora sukses yo. Iya, itu. Kurang ajar. Terus saya kan nggak saya kan takut Bu, itu waktu saya kelas 2 SMA. Terus setiap kali saya tidak mau ke sana, saya tuh gampang kayak shock, kesurupan gitu loh Bu, kayak gitu. Sampai kuliah pun juga kayak gitu. Ketika saya ngontrak itu bahkan saya sering dihantui, tapi saya nggak ngereken, tak biarin aja. Terus sampai lulus, pada akhirnya saya kenal sama temennya, dikenali sama temennya papa lagi, seorang namanya tuh Pak Yan. Beliau itu baik sama saya sehingga saya itu bisa bercerita. Terus singkat cerita, saya cerita ini mendalam kepada Pak Yan, katanya itu memang orang tuh nggak bagus, nggak baik, Iya, dia Bu. tuh hanya perewangan, dan ternyata saya tuh digunakan biar dia tuh awet muda, terus di sisi lain biar ilmunya itu landep. Terus dia itu juga memakan tumbal juga, tumbalnya itu juga banyak. Sekarang mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Ibu-ibu walaupun punya masalah apapun bentuknya, lebih baik kita curhatnya sama Gusti Allah. Kita sholat duha, entah sholat tahajud, entah apa, insya Allah ada solusi jalan keluar. Pasti itu, jujur. Saya dulu juga suka sekali ke dukun berobat. Yang namanya saya punya mantan suami saya yang diguna-guna orang perempuan. Saya berobat kemana saja. Kalau di wilayah ibaratnya Pandaan, Pasuruan, ini sekitar ini, kalau 200 dukun saya kenal. Saya perharinya sampai 5-6 kali dukun per hari, bukan sehari satu, karena ingin sekali keluarga saya utuh kembali. Saya mendukun. Saya pun sudah berapa 3 kali yang ditawari si dukun itu macam-macam. Si satu ya, ini pengalaman di saya loh ya. Saya juga begitu. Malah itu hujan deres itu sama si dukun itu ya, terkenal dia Pak Yai juga. Dipanggil saya ke kamarnya, ada istrinya juga tapi di dapur. Dia bilang cerita panjang-panjang, akhirnya dia bilang kalau ingin cepat suaminya kembali, dia harus berhubungan badan sama saya harus berhubungan badan sama si Pak itu. Terus nanti sperma dia itu ke badan saya biar memberi cahaya, ya apa caranya suami kembali kepada saya. Loh, itu orang senting banget, saya hina mentah-mentah di depannya. Itu 1, 2. Saya juga pernah dikasih Pak itu, saya tidak akan nyebut nama. Insya Allah kalau dia lihat di YouTubeku dia ingat mungkin. Saya juga begitu kan, harus meraba susuku. Setelah itu kalau bisa saya itu harus bersetubuh. Kalau saya sudah melakukan itu, nanti suaminya kembali. Itu ya juga bertengkar sama saya. Terus ada lagi 3 pokoknya. Yang satu perempuan, dia malah minta ke saya tuh kondisinya tiap hari dukun terus, siapa caranya si suami kembali. Terus
memang jalan saya begitu, mungkin akhirnya mengenal dukun itu begini-begini, saya juga tidak tahu. Terus si dukun itu cerita, perempuan ini deket sini, masih deket, kita perjalanan paling setengah jam selesai nyampe, 1/4 jam nyampe. Itu sama si dukun saya dikasih tahu, Bu, utang sampean sebanyak, sampean selalu sedih, terus usaha sampean banyak hancur. Terus begitu-begitu dia cerita, kumpulkan uang nanti 5 juta atau 6 juta ke saya, nanti bisa uangnya kembali lagi, uang balen begitu. Terus jujur saja, dia menceritakan usaha saya begini, ceritakan cocok semua memang. Dari awal sudah saya ceritain memang. Nah terus akhirnya saya harus membayar sama orang itu, suruh uang, nanti uang balik, biar saya lebih kaya, uang jadi kembali. Saya jujur, saya hina orang itu. Mbok, rumahmu sama kandangku wedhus itu lebih bagus kandangnya wedhusku. Kalau sampean itu bisa menggandakan uang, yo sugih dhewe dulu. Kalau kamu sugih kaya, aku ikut. Lawang wah melarat ke pangannya sulit kok. Katanya menggandakan kan nggak masuk akal, Pak. Kalau kita secara sehat mikir begitu kita selamat. Itu ya. Jadi saya sendiri sama dengan adik ini. Cuma saya orangnya keras. Jangan sampai saya digoda-goda, begitu digoda aja saya marah banget. Jadi mohon maaf bila mana saya melakukan yang tidak, niat saya satu, saya tetap suci di depannya Allah, suci pada suamiku, suci dari ilmuku, sudah, saya nggak ada yang lain lagi. Alhamdulillah terlewati semuanya. Jadi ibu-ibu bila berobat moro itu tuh masalahnya di sini banyak, tanya anak-anak itu laki-laki itu ngomong ngodes-bedes lo kok kesana. Di sini memang banyak guru, Bu ya, jadi kamu itu suatu pengalaman yang pahit ya, kamu jangan malu, karena itu bagi kamu ya namanya musibah, bagi Ibu Ning ya tidak, karena kamu diuji Allah cuma begitu. Jadi kamu juga harus sabar. Insya Allah nanti sembuh ya. Tapi harus sabar, kuning nggak bisa sepinter orang-orang itu langsung hilang. Tetap harus ada tahapannya. Gitu nggih, Bu? Ya, sabar ya. Kalau gitu ceritain. Tadi ini wong wedok-wedok iku punya masalah, lebih baik kita curhat aja, minta sama Allah. Salat duha atau salat malam. Insya Allah kita dapat jalan keluar. Buktinya aku sewu dukun tak parani tiba gak no papane. Tambah tek duit akeh. Ya benar. Jadi saya tidak mau. Saya main-main begitu nggak mau. Ini pengobatan aja. Jujur saya, Allah memberi begini sama saya. Saya juga tidak berguru. Saya juga tidak belajar. Allah langsung memberi begini. Itu pun saya manfaatkan sebaik-baik mungkin. Saya takut salah. Dan hasil dari pengobatan ini, alhamdulillah saya buat sedekah. Tadi tahu sembako datang. Memang saya menyiapkan 2.000 sembako untuk fakir miskin dan anak yatim yang selama ini kita santuni. Jadi mohon maaf, makanya saya cerita panjang-panjang lebar ini, ujung-ujungnya juga mau cerita jenengan berobat ke sini punya hati yang ikhlas dan legowo. Insya Allah Gusti Allah memberikan kesembuhan. Kalau sembuh langsung tidak mungkin. Insya Allah sedikit demi sedikit insya Allah sembuh. Terus uang yang hasil pengobatan ini kita buat santunan. Karena santunan yang untuk bulan puasa saya membengkak sekali. Biasanya per bulannya harus habis 400 juta. Sekarang harus punya 800 juta. Karena apa? Mau bulan puasa menyantuni mereka sampai untuk bulan puasa selesai. Jadi untuk sahur mie goreng sama mie goreng 1 dus, beras 5 kilo. Terus nanti yang mau hari raya kita nyantuni uang 150.000 per anak kayak tuku kelambine. Jenengan semua jo iri karena sampean kan bisa mencari. Lah mereka kan tidak punya orang tua, tidak punya siapa-siapa. Ada orang tua tapi tidak mampu begitu. Terus di sini juga tidak menutup mata. Bila mana berobat sudah masuk di pendaftaran itu suruh bayar, tetap bayar. Terus di sini cerita, Bu saya tuh gak punya biaya begini, kita kembalikan gitu. Jangan khawatir di situ. Jadi mohon maaf
ini ceritanya, asli ini larinya ke sana sama pengalaman mbaknya begini. Mudah-mudahan semuanya jangan sampai terjadi itu. Karena ada sing malah suami istri ya, sing suami istri kan kemarin cantik orangnya, ya gitu sama. Gus. Gus lagian, si perempuannya dibawa ke kamar, si laki-lakinya suaminya suruh nunggu di ruang tamu. Lah terus si opo, uplo kutukan di jero bojone ngenteni. Kata-katanya semua hampir sama. Nanti kalau sudah kamu tidur sama saya nanti ngono. Lah lek mbok aku kan sing ngejak turu. Yo. Lha guyu. Saya sebenarnya mau pisah dari dulu kuning, cuman mau pisah itu sulit gitu loh kuning. Pisah apa? Ya itu nggak mau berhubungan lagi. Saya tuh kalau berhubungan itu nggak sadar gitu loh kuning, terpengaruh karena sihir. Tapi sebenarnya hati saya tuh nggak mau, tapi pikiran, Memangnya kaki, tangan tuh selalu pengen ngajak ke sana gitu loh. Lu terus mau Kuning tanya lagi. Memangnya berhubungan badan enggak sekali? Enggak, itu berkali-kali. Berkali-kali. Lo ya tuh. Lah terus sampai sekarang Ya enggak kuning, saya kan mau lepas, jadinya saya tuh kayak dikirim kayak gitu terus. sudah Kuning siap ngelepas ya. Ojo. Oh. Yo, boy. Sampai sepupu saya tuh ya kuning. Oh, memang begitu, satunya juga begitu. Jadi pengen terus ya. Sampai janjian ke hotel. Setiap di hotel. Ya? Baru tahu sekarang. Ibu berarti nggak tahu? Ya Allah. Nggak apa-apa, yang sabar ya. Mudah-mudahan dari sini nanti Gusti Allah melepas semuanya. Nanti jalannya lebih baik lagi ke depannya. Gitulah. Kayak kiai mana? Jangan nyebut alamat di mana, jangan. Kan ada saya yang cerita sama ini, sama kan banyak di sini. Tapi kita buang kepalanya, ceritanya aja yang kita ada ambil. Gimana? Enak kan? Iya. Ini tak cuci pikiranmu sama utama. Kemarin juga dia juga Tapi alhamdulillah masih bisa menerima. Terus bilang nanti kontrol lagi, terus nanti tak kasih kartu khusus, nanti biar kontrol ya. kemarin datang juga malam di sini kan yang ngajak ke sini, tapi dia ketakutan yang bukan. Karena di badannya penuh, banyak diisi, Iya. ya. Makanya ini saya berusaha bagaimana caranya lepas dari ini dan sembuh. Nanti biar dikasih kontrol gratis sama bapaknya. Nanti sering kali ke sini. Bapak Tamun. Kemarin ngajak ke sini mau berangkat juga Iya. masuk ke kamar nggak Pokoknya mau ke sini jangan bilang mau ke sini. Ya tulin aja gitu. Semuanya dengar gitu. Oh. Iya, ini anak-anakku semua, Bu. Bapaknya yang beda-beda. Hilangan. Bilang aja mau ke rumah orang gila. Tengkurap lewat sini. Tengkurap. Orang gila itu